welcome back to my channel Kiki Kay dalam edisi movie review. Kali ini saya akan membahas sebuah film drama action komedi berjudul Ben dan Jody. Ben dan Jody ini merupakan film lanjutan dari universe filosofi kopi. Kita tahu sendiri bahwa filosofi kopi sudah ada filosofi kopi 1, filosofi kopi 2, kemudian film ini melebarkan sayapnya di genre yang berbeda, yaitu memasukkan unsur action. Dan memang di sini mengapa dimasukkan action, karena juga sudah ada amanat pesanan dari almarhum Glenn Fredly yang menginginkan sebuah film action berbeda dan juga punya makna. Jadi di sini memang film ini didedikasikan atau ditributkan untuk almarhum Glenn Fredly, seperti itu. Film Ben dan Jody ini masih disutradarai oleh Angga Dwi Masa Songko. Seperti sebelumnya, di sini memperlihatkan cerita tentang Ben dan Jody yang melanjutkan cerita berikutnya, dari mulai mereka mempunyai toko filosofi kopi dan akhirnya Ben pulang kampung ya ke rumahnya. Kemudian di sini Ben mengalami konflik, yaitu dia membantu warga desanya ya, warga desa Wanureja yang ingin mengembalikan lahan milik mereka, tanah ulayat yang akan direbut oleh perusahaan perkebunan sawit, seperti itu. Nah, karena keberanian Ben, akhirnya Ben sendiri ini ditangkap gitu. Ditangkap juga dikurung kayak gitu. Otomatis si Jody sebagai best friend-nya kan, kemana ini si Ben? Akhirnya dia memberanikan diri untuk menyusul ke kampungnya Ben. Dari mulai pencarian kemana-mana, ke kantor polisi tidak memberikan hasil, akhirnya dia mencoba mencari tahu sendiri dan menemukan jejak Ben yang hilang, yaitu dari mulai ketemu yang namanya Pak Hasan, teman orang tuanya Ben, kemudian dia diberikan ponselnya Ben, sampai akhirnya si Jody ini juga ikut tertangkap oleh si pembalap liar, yaitu komplotannya Atubir ya. Siapa Atubir ini? Dia merupakan pembalap liar yang mempunyai komplotan anak buah yang banyak. Jadi dia ingin mempekerjakan semua orang yang berdemo atau menentang perusahaan, dipekerjakan secara kurang layak ya, itu untuk membuka jalan, kemudian mengangkat kayu kayak gitu, memotong kayu kayak gitu. Jadi di sini si Atubir ini memanfaatkan para petani atau peladang yang ada di daerah desa Wanureja tersebut kayak gitu. Nah, di sini yang saya sukain adalah unsur kopinya tidak hilang ya. Jadi walaupun ke genre action, tapi juga masih tetap ada scene bikin kopinya. Itu dimana si Atubir ini kan kecewa banget karena si anggota komplotannya itu nggak ada yang bisa bikin kopi enak, dan si Ben ini membuktikan kalau misalkan dia sebagai seorang barista itu bisa bikin kopi enak, jadi enak bray kayak gitu. Itu di situ jadi
kopinya masih ada lah ya. Terus juga yang kedua, aktingnya si A Tubir itu di sini tuh natural banget. Jadi kayak nggak dibuat-buat ya, kayak nggak pakai skrip gitu. Terus juga si A Tubir ini udah tahu kalau misalkan dia memang kan jago actionnya, jago apa namanya fightingnya. Jadi kayaknya koreonya semua diarahin sama si Kang Yayan Ruhian yang sebagai Atubir ini. Di sini kita dimanjakan banget dengan actionnya, jadi kita ikutan ikutan kayak mau ikutan gelut juga gitu kan, gimana saling serang kayak gitu menggunakan alat, menggunakan panah juga, kemudian gimana dia fightingnya itu yang keren banget di sini mendominasi. Kemudian sinematografinya juga warnanya itu walaupun di pedesaan yang gelap, walaupun di area-area yang hutan rimba, tapi tuh warnanya tuh terang gitu. Jadi kita tuh kayak dimanjakan dengan warna-warna yang bikin mata tuh seneng lah kayak gitu. Terus juga dari apa namanya drama ya. Kalau drama di sini memang nggak terlalu dominan ya. Jadi dramanya sedikit dan kurang chemistry-nya agak kurang sih untuk dramanya ini sendiri. Cuma di apa ya, dialihkan dengan komedinya. Di sini komedinya terasa banget dan itu komedinya pas kayak gitu. Jadi natural dan ya lucu aja kayak kata-kata kalau misalkan si Musang yang anak kecil selalu ngasih ada kayak misalkan butuh apa? Butuh apa namanya? Teropong ada, butuh ini ada. Nah, itu dia kayak kantong Doraemon kayak gitu. Jadi jokes-jokes receh kayak gitu. Terus atau A.A. Tubir yang lagi nonton pertandingan. Gimana walaupun dia villain penjahat tapi dia juga punya nasionalisme yang tinggi gitu ya. Dia mensupport, mendukung para atlet gitu kan. Gitu. Jadi di sini A.A. Tubir kayaknya yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang ya. Bahkan walaupun dia villain malah dia yang disukai kayak gitu. Untuk Ben dan Jodinya sendiri chemistry-nya udah oke banget dan di sini karakter Jodinya juga udah berubah ya. Yang tadinya istilahnya kayak cuan-cuan terus mata duitan lah kayak gitu ya. Terus tapi di sini dia malahan yang kebalik gitu. Dia malahan yang pengen akhirnya membantu penduduk Rimba dan Desa Wanareja itu gitu. Jadi ingin kembali membantu dengan memberitahu jalan dan juga apa namanya ikutan gelut lah sama komplotannya si A Tubir itu kayak gitu. Untuk yang agak mengganjal mungkin ya. Pertama tentang logika. Di sini logikanya ada yang beberapa detail yang kayaknya kok gitu ya. Kayak misalkan ada ketika scene di mana nonton bulu tangkis ya. Di sebelah kanan itu ada kayak TV, ada kayak lampu. Lampunya itu kayak lampu syuting gitu, yang lampu gede itu. Kok kayaknya walaupun itu mungkin buat lampu proyek atau gimana, tapi kayaknya agak aneh aja gitu pakai lampunya kayak gitu gitu. Terus juga di desa Rimba itu ketika scene yang apa namanya kebakaran, itu kayaknya apa namanya nyebarin air buat matiin tuh si kebakaran juga kayaknya kurang kayak gitu ya. Walaupun harusnya kan warga tuh banyak, tapi yang lain kayak cuma lari doang kayak gitu. Terus juga untuk di sini walaupun ini sebenarnya desanya itu kan sebenarnya nggak jauh-jauh banget dari kecamatan ya. Buktinya kan anaknya yang kedua kan ini kan ada beberapa karakter baru seperti Rinjani, kakak tertua, Tambora yang kedua, terus kemudian ada Jago dan ada Musang ya. Mereka 4 bersaudara. Nah, yang kan mereka juga bilang kalau mereka tuh juga bersekolah di kecamatan.
Berarti kan mereka ya udah biasa gitu muterin tuh si hutan rimba itu gitu kok. Tapi kok untuk campnya sendiri masa nggak tahu sih kayak gitu. Padahal kan itu cuma bisa ditempuh katanya cuma semalam itu udah nyampe kayak gitu. Jadi kayak agak-agak kayak ada yang aneh aja gitu. Tapi overall untuk setting tempat udah oke, udah bagus kayak gitu. Terus juga sebenarnya ini lokasinya di mana juga kalau aku kan mikir kalau kelapa sawit itu kan kayak di Kalimantan atau di Lampung, apalagi kan kampungnya si Ben itu kan di Filosofi Kopi Awal kan disebutinnya kalau nggak salah di Lampung ya. Tapi kenapa kok si A.A. Tubir eh, ngomongnya Sunda? Yang jangan mas-mes-mos, emangnya semua orang Jawa kayak gitu kan. Berarti kan dia orang Sunda dan juga si komplotannya ini rata-rata yang saya dengar bahasanya kayak ada bahasa Indramayu atau bahasa Cirebon yang aja deleng-deleng wae gitu-gitulah. Pokoknya jadi sebenarnya ini settingnya di mana sih gitu. Apa di Bogor apa di mana itu sih kayaknya yang agak-agak ganggu aja sih gitu. Tapi untuk celotehan, dialog, natural banget sih dan di-build secara solid gitu. Jadi bagus gitu. Cuma settingnya aja kira-kira tuh di mana tuh si berada nih ya si komplotan tuh si desa ini. Scene memorable. Memorable di sini saya lebih suka pas uh, si Jody itu kena apa ya, yang kena tembak ya. Di situ si Ben kan bener-bener nolongin gimana caranya ngasih kehangatan, pakai api unggun, di peluk kayak gitu. Terus juga sampai ditandu, bikin tandu yang gimana udah desperate banget. Itu keren sih shot-shotnya kayak gitu. Apalagi pas ditemuin sama komplotannya si penduduk rimba ya, si Rinjani bersaudara itu gitu. Itu sih yang lumayan wah keren nih gitu. Terus sekarang untuk skor sendiri 8 gitu. Yeay 8 karena memang recommended, enak untuk ditonton, nggak ngebosenin dari awal sampai akhir, bikin kita apa ya, excited buat lihat actionnya juga seru, ketawa dengan humornya gitu. Jadi di sini masih sangat bisa untuk ditonton di bioskop. Harus nonton rame-rame sama temen-temen ini karena mendukung karya anak bangsa dan actionnya yang gila gitu. Nilai 8. Oke, sampai jumpa di review Kiki K selanjutnya. Dadah!